akan membahas satu alur film yang berjudul The Meat Grinder yang ditayangkan tahun 2009. Film asal negeri Thailand ini menyajikan cerita psikopat yang berbeda, di mana ada adegan pembunuhan serta pemutilasian, namun dicampur dengan nuansa dramatik. Di awal film ini memperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang mencincang daging manusia. Di sana terlihat sang ibu menggantung mayat yang di bawahnya terdapat wajan yang sudah mendidih. Lalu si ibu menurunkan mayat tersebut ke dalam wajan yang sudah mendidih tersebut. Adegan berpindah ke seorang wanita yang sedang duduk di samping gerobak mie ayam. Dan si wanita ini bernama Bas. Bas adalah perempuan miskin yang mempunyai latar belakang kehidupan traumatik. Hal itu membuatnya menjadi pribadi yang tertutup dan introvert. Bas sendiri merupakan ibu rumah tangga pada umumnya. Ia memiliki anak yang bernama Bua dan seorang suami. Namun suaminya adalah seorang penjudi yang tidak beruntung, sehingga memiliki banyak hutang di sana-sini. Hal itu membuat Bas harus melunasi hutang suaminya, dan untuk bertahan hidup, dia berjualan mie ayam keliling. Namun usahanya ini rupanya tidak cukup untuk menopang kehidupannya. Dagangannya sepi dan dia tetap terlilit hutang dengan rentenir. Singkat cerita, seorang pria datang ke rumah Bas menanyakan keberadaan tunangannya yang bernama Aoi. Karena si Aoi belum juga pulang dan dinyatakan hilang, lalu si pria itu dipersilahkan masuk oleh Bas. Kemudian si pria disuguhkan semangkuk mie ayam, dan kebetulan si pria sedang lapar, akhirnya mie ayam pun habis dimakannya. Setelah habis memakan mie ayam, bukannya nanyain harga, pria itu malah menceritakan bahwa Aoi sering bercerita tentang Bas dan suaminya serta anaknya yang cacat. Sempat membuat Bas kesal, si pria itu lagi-lagi menanyakan keberadaan Aoi di mana. Bas pun menjawab, Aoi pergi bersama dengan suaminya. Tidak puas dengan jawaban itu, pria itu bersikeras masuk ke sebuah ruangan sambil berteriak memanggil Aoi. Aoi! Aoi! Sialnya, tiba-tiba Bas langsung memenggal kaki pria itu dan melemparkan kaki si pria itu ke wajahnya hingga membuat si pria itu pingsan. Bas langsung memasukkan si pria itu ke basement. Lalu ia memarinasinya. Saat itu ia pun mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan ibunya dulu. Ternyata di scene pertama tadi adalah ibunya. Ibunya pernah berkata, ini adalah resep Krabby Patty yang telah diwariskan turun-temurun. Suatu hari kamu akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Kemudian Bas menancapkan paku di setiap jari-jari si pria itu, supaya tidak bisa kabur. Lalu terlihat jika Bas sering dihantui oleh masa lalu yang buruk. Jadi ketika Bas masih kecil, ia adalah seorang korban KDRT di dalam keluarga yang sudah tidak harmonis lagi. Bas harus menyaksikan adu mulut antara ibunya dan ayah tirinya. Kembali ke masa sekarang, ada seorang rentenir datang ke rumahnya untuk menagih utang suaminya. Karena jika tidak bisa membayar, ia harus pergi dari tempat itu karena rumahnya sudah digadaikan oleh suaminya kepada rentenir. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya Bas berhasil meminta kelonggaran waktu agar ia berusaha membayar hutang suaminya. Kemudian Bas bersiap-siap untuk pedagang mie ayam sambil mendorong gerobaknya. Sesampainya di lokasi, naasnya ia terjebak di sebuah aksi demonstrasi massa yang berujung pada kerusuhan polisi yang memburu para demonstran. Keadaan pun semakin kacau. Untungnya, Bas diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Atapol untuk menjauh dari tempat tersebut. Setelah keadaan mulai aman, Bas kembali ke lokasi. Namun gerobaknya sudah berantakan. Sesampai di rumah, Bas sering mendengar bisikan-bisikan aneh dari makhluk gaib. Lalu si anak melihat tetesan darah dan menunjukkan ke dalam gerobak tersebut. Ketika Bas membuka lemari gerobaknya, ia terkejut menemukan sesosok mayat tergeletak dalam gerobak mie ayamnya. Dan itu adalah mayat salah satu korban aksi demonstrasi. Sifat psikopatnya pun mulai terbesit dari benaknya, yaitu membuat mie dengan bahan dari daging mayat tersebut. Adegan kemudian beralih kepada Atapol yang sedang mencari temannya yang hilang sewaktu demonstrasi. Tidak sengaja ia bertemu dengan Bas di apotek saat sedang membeli obat. Bas langsung menghindari Atapol, lalu bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Bas melihat pria itu berusaha kabur dan yang membebaskannya adalah anaknya. Namun Bas berhasil menangkapnya kembali.
Beberapa hari kemudian penjualannya semakin laris sehingga Bas membuka kedai mie ayam di rumahnya. Dan semakin lama kedainya semakin banyak pembeli. Kemudian datanglah Atapol dan diberi suguhan mie ayam. Di sanalah awal mula hubungan Atapol dan Bas semakin dekat. Sampai Atapol pun sering datang untuk membantu Bas. Saat malam tiba-tiba rentenir datang kembali ke rumah Bas. Sang rentenir menagih janji Bas yang akan melunasi hutang suaminya. Agar ia dapat mengulur waktu, Bas pun memberi mereka hidangan mie ayam. Dengan lahapnya mereka menyantap mie ayam tersebut. Saat habis, tanpa diduga Bas menghabisi mereka satu persatu, mulai dari disayat leher dan aksi pembunuhan yang cukup sadis. Keesokan harinya, Atapol datang ke rumah Bas. Ia terkejut melihat rumah Bas sangat berantakan dan ia pun melihat luka lebam di sekujur tubuh Bas. Sebelum Bas menceritakan apa yang terjadi, Atapol mengatakan, "Jangan takut, saya ada di sini untukmu." Berhasil menarik empati Atapol agar percaya kepadanya, Bas merekayasa semuanya seakan-akan ia adalah korban kekerasan mereka. Jadi setelah melakukan pembantaian, dia melukai dirinya sendiri, lalu membersihkan darah yang berceceran dan membiarkan kursi serta meja terlihat kacau. Kemudian Atapol mengobati luka Bas dan akhirnya terjadilah pijat refleksi yang berujung mantap-mantap. Setelah Atapol mantap-mantap, ia menemukan obat yang gak tahu itu obat apaan. Merasa ada yang aneh, Atapol bertanya-tanya, ada apa ini? Ia kemudian memeriksa seluruh rumah dan berhenti di sebuah gentong yang tertutup. Dan di atasnya ada alat penjaga kaki. Ternyata di dalam gentong itu ada mayat anaknya. Tak lama kemudian Bas sudah ada di hadapannya. Ternyata yang membunuh anaknya adalah sang suami dan Oi. Waktu itu saat Oi sedang bersingkuh dengan suami Bas, mereka dipergoki oleh sang anak. Lalu anak itu pun dimasukkan ke dalam gentong yang berisi air. Mengetahui hal itu, Bas tanpa ragu membantai sang suami dan Oi. Tapi sayangnya Bas tidak sempat menyelamatkan anaknya yang terkurung dalam gentong tersebut dan anak Bas pun mati. Sudah bisa disimpulkan, jadi selama ini Bas hanya berhalusinasi, seakan-akan anaknya masih hidup. Singkat cerita, Atapol membawanya ke polisi untuk dimintai keterangan atas anaknya yang mati. Tapi Bas hanya diam saja dan tidak mengatakan apapun. Sehingga akhirnya dengan perlahan Bas mengatakan bahwa yang membunuh anaknya adalah suaminya dan Oi. Lalu Bas dinyatakan tidak bersalah dan dipulangkan. Sementara pria yang di awal tadi mencoba untuk kabur. Seketika ia membuka pintu, ia sangat kaget melihat suami Bas yang sedang memakan mayat Oi yang sudah tewas. Namun Bas datang dan mengurung pria tersebut. Singkat cerita, Bas kemudian memergoki Atapol yang sedang berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nida. Bas pun semakin depresi karena ketulusan cintanya dihianati. Di masa lalu yang buruk, ternyata Bas pernah diperkaos oleh kakak tirinya dan ayah tirinya secara bergiliran. Lantas, hal tersebut membuat Bas hamil. Ibunya yang mengetahui Bas hamil lalu menghukumnya. Keesokan harinya Bas mengajak Nida untuk pergi ke rumahnya dengan alasan Atapol sudah menunggu Nida di rumahnya. Nida pun percaya. Sesampainya di rumah Bas, Nida disuguhkan minuman yang sudah dicampur tramadol. Saat Nida terbangun, ia sudah berada dalam bak yang sudah berisi banyak mayat. Ketika Atapol yang mendapati kabar dari ibu Nida bahwa Nida pergi bersama wanita penjual mie ayam, ia pun langsung bergegas pergi. Ia pun kemudian memaksa masuk ke dalam rumah Bas. Sementara itu Nida berhasil kabur di bak tersebut dan menyerang Bas. Adegan saling kejar pun terjadi di sini. Bas pun berhasil menangkap Nida dan memaku tangannya. Sedangkan itu, Atapol yang sedang diam di rumah melihat tas Nida yang ada di rumah Bas. Ia pun langsung bergegas menyelamatkan Nida dari Bas. Setelah terlepas, Nida mengira semua itu adalah perbuatan Atapol. Nida berkata bahwa Atapol sudah berselingkuh dengan Bas. Lalu Bas pergi menjauh dari rumahnya dengan memegang sebuah pisau. Bas yang dibisikkan kembali oleh suara-suara gaib untuk membunuh mereka terlihat semakin depresi. Bas kembali mengingat masa lalunya yang buruk ketika ayah tirinya menjual dirinya kepada seorang pria. Ibunya yang mengetahui hal tersebut meracuni ayah dan anak tirinya.
karena sebelumnya mereka sudah memperkosa Bas. Ternyata di scene awal tadi, ibu itu sedang memotong suaminya sendiri. Dan yang digantung di atas wajan itu adalah anak tirinya. Wow. Adegan beralih pada Atapol yang sedang berdiri di jembatan dan meminta maaf pada Bas. Tapi di sini Bas terus diganggu oleh suara-suara gaib yang berbicara padanya. Bas yang sudah tidak tahan dengan semuanya melihat bayangan masa kecilnya yang mengatakan, "Mari kita pulang." Bas pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun ke dalam air. บุตรใจเย็นๆนะบุตรใครจะทำร้ายคุณหรอกบุตร Lalu Atapol ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Nida melaporkan dan mengatakan kepada polisi bahwa Atapol telah bersekongkol dengan Bas. Akhirnya Atapol menjadi tersangka dong. Di akhir cerita, Shin memperlihatkan seorang ibu yang sedang memotong-motong daging. Daging apaan tuh? Dan di hadapannya terlihat Bas menghampirinya dengan kondisi basah kuyup. Jadi nih guys, kesimpulannya kita nggak boleh gampang percaya sama orang yang baru kita kenal. Ya kelihatannya sih baik-baik aja, tapi kan kita nggak tahu ya dalamnya kayak gimana. Dan kita juga harus hati-hati dalam membeli mie ayam, karena kan kita nggak tahu ya dia bikinnya pakai daging apa. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini.